perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan beberapa hal mengenai kepemimpinan, di mana teman-teman sekalian juga sudah tahu, sudah mengerti di organisasi teman-teman sendiri tentang suatu kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Oke, sebelum memulai kegiatan pada hari ini dan memulai lebih jauh lagi, di sini saya akan awali dengan berdoa dulu. Mari kita mengambil sikap berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, berkatilah. Dan terima kasih Kau telah memberkati kami, Kau telah mengumpulkan kami semua di sini. Terima kasih pula atas segala berkat-Mu. Kau telah bersedia memberkati kami untuk hadir dan mengikuti acara pada hari ini. Berkatilah segala acara rangkaian acara pada hari ini akan berjalan dengan lancar dan berguna bagi organisasi kami. Semua ini kami mohon dengan nama Kristus Tuhan dan berkat rahmat. Amin. Nama Tuhan dan bukan Bapa. Oke, untuk yang materi pertama akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya di sini kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu selama kegiatan ini berlangsung. Nah, peserta harap untuk memperhatikan kegiatan selama kegiatan ini berlangsung, seperti memperhatikan trainer sedang menjelaskan materi. Nah, apakah bisa disepakati? Terima kasih. Nah, baik, setelah mengetahui peraturan tersebut, sebelum memasuki materi, kita akan mengisi tentang berita dulu via Google Form yang sudah di-forward ke kalian semua ya. Silakan untuk diisi semuanya ya.
Jadi di sini dari teman-teman ada yang sudah tahu nggak sih tentang apa itu saving? Mungkin bisa angkat tangan. Nanti jika ada yang mau ikut berpartisipasi, kita ada recording. Apa itu pemimpin? Bagaimana?
bisa bergabung. Oh iya. Nama saya Paulus ya, jadi menurut saya pemimpinan visioner itu adalah bagaimana pemimpinan fleksibel. Dia bisa menempatkan diri di mana dia perlu berada di samping teman-temannya dan juga fase di mana dia perlu berada di atas untuk mengambil sebuah keputusan. Seperti yang diciri-ciri tadi sudah disebut ya, bahwa orang bisa menempatkan diri di depan, di belakang, di samping. Materi yang Apa sebenarnya ya? mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikutnya saya akan menyampaikan tips ekstrim menjadi leader. Yang pertama adalah attitude yang tenang dan positif. Seorang pemimpin akan lebih dihargai jika mereka memiliki attitude yang lebih tenang dan lebih positif. Apakah menurut rekan-rekan ini benar? Nah, hal ini disebabkan karena attitude positif yang kamu miliki akan membantu tim kamu lebih tenang dan juga dalam menghadapi masalah dalam tim tersebut. Jika kamu tidak bisa memberikan rasa tenang dan membuat tim takut pada kamu, maka artinya kamu gagal menjadi pemimpin. Pastikan tim kamu segan terhadap kamu, bukan takut kepada kamu. Kemudian yang kedua adalah membuka komunikasi. Hal lain yang dapat kamu lakukan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik adalah dengan membuka komunikasi yang dengan tim kamu. Coba bayangkan saja jika dalam kerja tim tidak ada pembukaan komunikasi, pasti tim tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Sebagai perbandingan, pemimpin yang mengambil jarak dengan timnya dan pemimpin yang selalu berkomunikasi dengan timnya, mana yang lebih memungkinkan pertumbuhan tim? Mana yang menurut kalian lebih baik dalam tim tersebut? Pemimpin yang memotivasi. Dan sebagai garis bawahnya, jangan lupa tetap memberikan batas. Jangan sampai kamu kehilangan wibawa di depan tim. Kamu hanya karena terlalu dekat dengan mereka, kamu harus tahu mana batasan pemimpin yang ramah dan pemimpin yang disepelekan. Kemudian yang ketiga, mengajari bukan memerintah. Be a leader, not a boss. Apakah ada yang tahu maksudnya? Ya, sebagai pemimpin itu kita harus bisa membimbing bawahan kita buat mencapai visi dan misi. Jadi nggak kayak bos yang cuma bisa nyuruh aja. Betul, yang dikatakan Mas tadi. Seorang pemimpin akan dihargai jika orang tersebut memimpin tim dengan baik, bukan hanya memerintah. Nah, seorang leader akan mengajari dan memimpin, memberikan contoh mengenai bagaimana suatu berlangsung dan diselesaikan. Sedangkan pemerintah akan membuat tim kamu bekerja sendiri. Di sini kamu akan kehilangan wibawa dan mungkin dianggap tidak bisa apa-apa oleh tim. Siapa yang ingin dianggap tidak bisa apa-apa oleh tim? Pasti tidak ada yang jika menjadi seorang pemimpin. Kemudian menjelaskan tujuan dan harapan. Agar bisa menjadi pemimpin yang baik, penting untuk menjelaskan tujuan dan harapan dari pekerjaan yang dilakukan oleh tim kita.
dengan memberikan informasi yang jelas tentang apa yang ingin kita capai dan apa yang kita harapkan, kita bisa memastikan semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama. Ini akan membantu tim bekerja lebih baik dan keras untuk mencapai tujuan bersama. Dan kemudian memberikan serta meminta feedback. Seorang pemimpin yang baik akan selalu memberikan feedback mengenai hasil kerja dari tim yang dimilikinya. Contohnya, ketika tim bekerja dengan baik, maka kamu harus memberikan feedback yang positif untuk mereka tentang pekerjaan yang telah diselesaikan. Dan sebagai acuannya, jangan lupa untuk meminta feedback dari kepemimpinan yang kamu lakukan agar kamu bisa belajar mengenai kesalahan selama kamu memimpin, dan kedepannya diharapkan kamu bisa memperbaiki kepemimpinan kamu yang dirasa kurang oleh anggota-anggota. Terus yang terakhir, terima kasih untuk materi ini telah selesai, akan dilanjutkan oleh kami. Jangan siapa tadi yang jawab? Mas Yohanes ya? Oke, dengan Mas Paulus. Dan Mas? Oke. Selanjutnya kita akan melakukan role play. Oke. Sebelumnya kita bersama. Jadi gampangnya role play di sini itu maksudnya kita mau mempraktekkan salah satu kasus. Jadi silakan dari kasus yang sudah dijelaskan, teman-teman bisa menganalisis, bisa mengomentari, bisa ya teman-teman silakan berpendapat tentang kasus yang terjadi yang dipraktekkan nanti. Oke? Terus. Saya ada yang Paulus. Oke. Jadi Jadi mau role play. Jadi Mas Vincent ini sebagai ketua dari organisasi OMK dan saya sebagai ketua divisi olahraga dan seni, Mas. Oke, jadi situasinya pada saat ini di mana kita sedang melaksanakan suatu program kerja, yaitu Natal, acara Natal. Jadi anak-anak dari divisi seni dan olahragaan presentasi ke saya tentang problem yang dihadapi. Ya, jadi ini Mas Vincent. Ini kan sebagai ketua dari ketua divisi dari seni dan olahraga. Jadi kan kita nanti bulan 12 kan kita mau Natal. Tapi sampai hari ini saya masih belum ada kepikiran untuk membuat program-program baru. Jadi sementara ini programnya kita masih pakai program yang lama, pakai tahun yang lama. Jadi kemungkinan kalau memang ada perubahan, mungkin ada lagi tambahan untuk seni yang kita tampilkan. Jadi menurut Pak Ketua gimana? Oke. Kalau menurut saya sendiri, sebenarnya saya juga bingung. Saya harus memutuskan apakah saya harus memutuskan dengan keputusan saya sendiri atau mempertimbangkan kinerja kalian kembali. Tapi saya juga menyarankan kalau harus ada program-program baru, terutama untuk acara Natalnya. Saya nggak mau juga kalau acara Natalnya semua rundown sama persis sama tahun lalu. Saya juga mempertimbangkan beberapa hal tentang acara di dalam acara itu, entah itu dari segi penampilannya, entah itu dari sambutan atau apapun, entah ice breaking, entah skills baru yang bisa ditemukan, mungkin bisa didiskusikan lagi. Kalau saya menyarankan masih banyak bisa dieksplor. Ada kok, silakan kalian cari skills baru, ice breaking baru, penampilan baru yang nanti katakanlah umat bisa mempraktekkan, entah itu menampilkan suatu tampilan-tampilan yang baru belum pernah ada sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi Natal kita tahun ini juga harus lebih menarik dari tahun-tahun sebelumnya. Baik begitu. Kalau menurut Pak Ketua, jadi kita harus memperkembangkan lagi gitu ya.
Oke, jadi nanti akan saya perdengarkan lagi dan saya akan pikir-pikir lagi kira-kira apa lagi yang mau kami kembangkan lagi. Oke, siap. Nanti kalau sudah silakan konsultasi saya lagi, nanti saya teruskan gimana lanjut. Oke. Terima kasih untuk arahnya. Siap. Oke. Jadi teman-teman sudah tahu kan tadi masalah yang dihadapi, fenomena yang dihadapi seperti apa. Silakan bagaimana pendapat teman-teman sekalian tentang masalah dan tanggapan sebagai ketua sebagai pemimpin itu bagaimana? Saya teman-teman ya, silakan Mas Paulus. Paulus aktif ya, Des. Jadi gini, kalau menurut saya karena acara ini sudah diadakan beberapa tahun lalu, jadi maksudnya ini acara rutin tahunan, bukan acara baru. Yang penting di sini adalah kesan apa yang ingin dicapai saat acara itu selesai. Karena acara kan pada dasarnya event itu hanya kegiatan 1 hingga 5 jam. Saat audiens datang ke sebuah event, lalu dia melihat event itu, dan dia merasakan apa yang ada di event itu, lalu setelah pulang dia nggak mendapatkan apa, maksudnya kesan yang disampaikan oleh event itu nggak dapat, ya berarti event itu dinyatakan. Jadi nggak semata-mata event itu berhasil karena acaranya lancar, tidak ada kendala, tapi juga event itu tidak berhasil sehingga audiens yang datang bisa mendapatkan sesuatu. Kembali lagi kalau misalnya ada Natal, ada proker Natal, lalu pertanyaannya adalah konsep baru apa, atau apakah kita harus melanjutkan hal yang kemarin, itu kembali lagi nanti ke ketua acara. Apa yang mau dia capai dari event Natal kali ini? Apakah dia ingin masyarakat audiens nanti emis dengan pertunjukan, atau dia nanti ingin audiens sedih? Pembawaan itu akan terus dibawa sebagai grand design sebuah acara untuk pembawaan random dari awal enggak. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah konsep kegiatan apa atau jenis pengisi acara apa yang harus diganti, mundur terlebih dahulu, kita harus cari tahu dulu konsep nanti untuk audiens itu berpengaruhnya seperti apa. Terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan lagi atau sanggahan lagi atau tanggapan? Pendapat yang lain? Oke, saya mau menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Paulus tadi. Sebenarnya ya itu juga salah satu tugas dari seorang pemimpin ya teman-teman sekalian, dimana ketika dia visioner juga ketika mengambil sebuah keputusan. Visioner di sini juga sangat kuat semuanya, dimana dia juga bisa memutuskan bahwa oh iya, sebelum jauh-jauh kita membahas sebuah acara, sebelum jauh-jauh kita membuat program kerja dan segala macamnya, seharusnya memang kita pada dasarnya sebagai pemimpin kita juga memikirkan bagaimana dasar dari apa yang ingin dicapai, tujuan apa, visi apa, misinya apa, itu yang juga harus dicapai dan harus ditekankan juga seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan role play bagi para audiens. Jadi tema role play kali ini sesuai dengan materi yang pertama, kepemimpinan, dan ada yang kedua tadi materinya apa Mas? Mengenai vision, pemimpin visioner, dan untuk materinya Mas tadi apa? Ya, mungkin itu sih. Ya, setelah ini silakan teman-teman sekalian merole-playkan, mempraktekkan. Silakan memilih sebuah topik untuk mungkin ini dirole-playkan bersama, dipraktekkan bersama aja nggak apa-apa. Nggak usah yang berkelompok, gambar-gambar, langsung bareng aja dipraktekkan. Pilih suatu masalah, pilih suatu fenomena, silakan dipraktekkan dan diskusikan. Mungkin waktunya bisa dimulai dari sekarang untuk berdiskusi dan memilih topik apa yang akan diangkat. Silakan.
Ya nggak usah mas, jangan tutup Paulus ya mas. Nah, pakai ini kan dulu ya.
berarti Ini jadi terserah. HP. itu kan mas aku jadi kawanmu. Ya. Oke. Ini mas, cuci sepatu tuh. Tekan. Saya lihat ini laporan keuangan minus terus ya kan? Kamu yang ada di depan kan? Pengalaman itu siapa? Onlinernya saya tapi juga yang lain juga. Ini gini ya, saya nggak mau tahu bulan ini. Pokok yang minus ini saya potong dari gaji kamu. Terima atau nggak terima? Itu kan Ternyata sih, ini bisa saya. kan ini ada onliner yang lain juga. Ini bisa siapa? Yang Ya saya nggak suka sama kamu. Jadi dimanapun nanti gaji berapa pun kamu ikut, saya langsung potong buat nutupin kekurangan omset bulan ini. Oke? Itu contoh pemimpinnya. Jadi relevannya kita bahasnya ini ya, kepemimpinan yang otoriter. Oke. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, dari role play yang tadi sudah dipraktekkan oleh teman-teman, itu lumayan berkesinambungan dengan materi yang tadi, di mana teman-teman, saya juga berterima kasih sudah memahami, akhirnya teman-teman juga tahu bagaimana pemimpin yang salah, dan sudah dipraktekkan teman-teman juga pemimpin yang salah gitu memerintah otoriter seenaknya sendiri. Dan harapan saya sebagai salah satu dari kalian juga, saya juga teman-teman akhirnya bisa tahu bagaimana jadi pemimpin yang baik dan jangan malah menerapkan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman tadi. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Tapi ini ya mas. Baik, kita akan mulai materi yang kedua ya. Ini beda lagi. Yang tadi kan soal pemimpin, nah sekarang komunikasi. Oh ya ini maaf ya, itu yang masuk. Baik, apa sih komunikasi itu? Kan kita setiap hari melakukan komunikasi ya, ngobrol sama teman, chatting sama teman, telepon atau video call. Nah, sebenarnya apa sih komunikasi itu? Ada yang bisa dijawab? Iya mas. Komunikasi itu belum bacot. Belum mau salah ya. Jadi mari kita belajar bareng-bareng. Nah, ternyata menurut para ahli, yaitu salah satunya, yaitu Colin McKenna, itu mendefinisikan komunikasi sebagai proses pengiriman pesan kepada penerima dengan saling pengertian. Nah, pengertian ini apa sih? Kita lihat dulu. Nah, pengertian ini ada di dalam komunikasi yang efektif, di mana ada penerima dan pengirim. Pengirim itu sebagai sender dan penerima itu sebagai receiver. Nah, pengirim dan penerima ini itu pengirim mengirimkan sebuah pesan kepada penerima. Nah, biasanya karena kita sudah di media di zaman yang modern ya, biasanya sering pakai media, misalnya handphone. Nah, dalam sebuah proses pengiriman pesan ini tentunya ada feedback seperti tadi kita melakukan tanya jawab, kita melakukan role play, itu sebuah bentuk dari feedback. Makanya itu dimasukkan sebagai komunikasi yang efektif. Ada komunikasi efektif ini tentunya ada 5 hukum komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama
dari yang pertama tadi, yang menghormati atau menghargai, itu juga masuk ke dalam empati. Ketika kita bisa menghargai orang, maka kita bisa berempati terhadap orang lain. Nah, cara memiliki empati itu dengan mendengarkan dan memahami terhadap tersebut orang lain. Ada audible, yaitu dengan didengar dan dimengerti dengan baik. Artinya informasi itu disampaikan dengan cara yang dapat diterima oleh orang lain, baik melalui media atau secara langsung. Jadi dalam kita berkomunikasi itu tidak hanya langsung ngomong aja, tapi kita harus tahu bahwa orang yang kita ajak bicara itu bisa mengerti, mendengar, dan mengerti pesan yang kita sampaikan itu dengan baik. Yaitu ada clarity, di mana informasi yang disampaikan itu harus jelas agar tidak menimbulkan multi interpretasi atau penafsiran yang salah. Jadi kita perlu menjadi seorang yang terbuka sehingga ada rasa percaya dari orang lain. Nah, ini tadi juga selaras sama yang tadi, yang audible. Jadi ketika kita menyampaikannya dengan jelas, maka tidak ada yang namanya multitafsir. Terakhir ada humble, yaitu sikap rendah hati. Sikap rendah hati itu seperti menghargai orang lain, menerima kritik, berani mengakui kesalahan, mudah memaafkan, dan mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Nah, dari sini apa ada pertanyaan? Silakan untuk bertanya, nanti dikasih reward habis sesi ini. Karena sebenarnya komunikasi ini penting ya, bukan buat organisasi aja, tapi buat kita sebagai seorang individu. Karena kan komunikasi ini kita nggak hanya sama orang banyak, tapi dengan lawan bicara kita kayak individu dengan individu. Silakan, mas dan mbak-mbaknya. Mas Paulus, tanya lagi. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih dan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita akan di sesi terakhir di mana kita akan mencoba sebelumnya.
Nah, dari film tadi tuh menurut kalian pesan apa sih yang didapat? Pesannya tuh apa sih dari masalah di atas tadi? Mas Narsis mungkin? Ya. Siapa? Jadi sih menurut saya dalam sebuah forum itu penting untuk saling berkomunikasi. Terus kayak dalam kita kan semua punya masalah nih. Nah dalam masalah ini kayak kita tuh nggak boleh dicampurin loh kayak dalam forum. Terus masalah kita juga dibawa dalam forum itu. Jadi kayak kita harus bisa tahu batasan apa yang harus dibagi dan mana yang untuk semuanya. Terima kasih ya sebelumnya Kak. Nah, jadi dari film tadi tuh komunikasi itu sangat penting ya, karena kan kalau yang dilihat tadi si perempuannya juga nggak komunikasikan ke temannya ada masalah apa sih sebenarnya. Nah, jadi ketika ada forum mereka tuh saling tidak mengetahui, akhirnya dapat menyebabkan kesalahpahaman antara anggotanya. Nah, jadi komunikasi sendiri itu merupakan elemen yang penting dalam organisasi karena tanpa adanya komunikasi segala sesuatu pasti tidak akan berjalan dengan baik. Nah, kemungkinan besar akan terjadinya miskomunikasi yang seperti film tadi. Nah, dampaknya sendiri kan besar bagi individu dan juga kelompok. Nah, itu aja sih. Terima kasih. Oke. Oh iya, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, silakan teman-teman dibuka form yang tadi, silakan diisi post-testnya, sama silakan diisi evaluasi dari form yang tadi.
Oke, mungkin untuk kali ini kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak buat teman-teman. Saya ucapkan atas kehadirannya, atas partisipasinya. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi benar-benar diterapkan di organisasi kita nanti. Oke. Ya, kalau sudah, yang terakhir kita tutup dengan doa. Kita ambil sikap doa. Tuhan, terima kasih Kau telah memberikan berkat-Mu. Kau telah memberkati kami pada hari ini. Kau telah melakukan seluruh kegiatan kami pada hari ini. Semoga apa yang telah dijelaskan tadi berguna bagi organisasi kami, berguna dan benar-benar diterapkan oleh organisasi kami, sehingga organisasi kami semakin berkembang dalam menjaga ini kami mohon dengan Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Tuhan. Terima kasih teman-teman.